Pernah nggak sih kalian dengar istilah pesugihan 7 turunan? Konon katanya, kalau orang ngelakuin ritual ini, kekayaannya nggak bakal habis sampai 7 keturunan ke bawah. Tapi di balik itu, ada harga yang nggak pernah bisa dibayar dengan uang berapapun. Di Bonuwangi, ada satu kisah yang masih suka dibicarain orang-orang sampai sekarang. Kisah tentang seorang janda kaya raya yang katanya ngalap pesugihan aneh dan bikin keturunannya hidup dalam teror. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Di sebuah desa kecil di Banyuwangi yang masih dikelilingi hutan lebat dan persawahan luas, hidup seorang perempuan bernama Bukarsih. Orang-orang di desa mengenalnya sebagai janda yang awalnya hidup serba pas-pasan. Suaminya dulu cuma buruh tani, pekerjaannya nggak tetap, kadang ikut panen padi, kadang kerja di ladang orang. Mereka berdua tinggal di rumah kayu kecil dengan dinding anyaman bambu. Lantainya masih tanah, atapnya juga banyak yang bocor kalau hujan deras. Hidupnya sederhana, bahkan kadang harus berhutang ke tetangga buat beli beras. Semua berubah ketika suaminya meninggal mendadak. Katanya sakit panas, sempat dibawa ke dukun kampung, tapi nggak tertolong. Orang-orang mengira Bukarsih bakal makin susah karena harus hidup sendiri tanpa sandaran. Apalagi mereka nggak punya anak. Jadi nasib Bukarsih setelah jadi janda bikin banyak orang kasihan. Tapi anehnya, justru sejak suaminya dikubur, kehidupannya berubah 180 derajat. Dalam hitungan bulan, rumah bambu yang reot itu tiba-tiba direnovasi jadi rumah tembok megah dengan cat putih bersih. Ada teras luas dengan kursi kayu jati, jendela kaca yang dulu nggak pernah ada di rumah desa. Orang-orang lewat depan rumah itu suka melongo, heran, kok bisa cepet banget berubah. Nggak cuma rumah, sawah-sawah yang tadinya cuma numpang garap di tanah orang, tiba-tiba jadi milik Bukarsih sendiri. Bahkan lama-lama, hampir separuh sawah di desa itu beralih ke tangannya. Ada yang bilang dibeli dengan uang tunai, ada juga yang katanya pemiliknya tiba-tiba pergi entah kemana. Semakin lama, Bukarsih makin kaya. Dia sering gonta-ganti perhiasan, pakai kain batik mahal, bahkan punya kendaraan motor baru padahal waktu itu motor masih barang mewah di desa. Setiap kali lewat jalan desa, orang-orang berhenti ngobrol hanya buat nengok ke arahnya. Ada yang kagum, ada juga yang cuma bisa menelan ludah iri. Awalnya, orang-orang mikir Bukarsih mungkin dapat warisan dari keluarganya di luar kota. Soalnya kabarnya dia punya saudara jauh di Jember. Tapi nggak lama gosip itu mentah, karena ada tetangga yang sempat ngecek dan bilang, keluarganya di Jember juga biasa aja, nggak ada yang kaya. Ada juga yang bilang mungkin Bukarsih pergi ke kota, kerja atau usaha. Tapi kapan? Setiap hari dia kelihatan ada di rumah. Jarang sekali keluar desa. Sampai akhirnya gosip itu berubah arah. Orang-orang mulai bisik-bisik kalau Bukarsih dapat kekayaan bukan dari jalan biasa, tapi dari jalan yang gelap. Kata orang-orang, dia ngalap pesugihan. Suasana desa jadi penuh rasa penasaran. Di warung kopi dekat jalan besar, para lelaki sering bisik-bisik sambil merokok. Kowe percaya nggak Bukarsih ku pesugihan? Tanya seorang bapak. Temannya menjawab pelan, "Lah piye mas, wong tiba-tiba sugih ngono, wong sing biyen jaluk sego saiki mangan enak terus." Orologus too. Mereka cuma saling pandang, pura-pura ketawa biar nggak terlalu serius. Tapi di hati, semua orang mulai percaya kalau ada sesuatu yang nggak wajar di balik kekayaan Bukarsih. Beberapa kejadian makin bikin gosip itu kuat. Pernah ada orang yang pulang dari ladang malam-malam lewat depan rumah Bukarsih. Katanya dia lihat ada cahaya aneh keluar dari celah jendela. Cahaya itu bukan lampu, tapi kayak api biru yang berkelip-kelip. Diiringi suara gamelan Jawa yang halus banget, padahal waktu itu sudah tengah malam. Orang itu langsung lari terbirit-birit, nggak berani nengok lagi. Esoknya, dia cerita ke warga lain. Dan sejak itu banyak yang yakin kalau rumah Bukarsih bukan rumah biasa. Ada lagi kisah seorang ibu-ibu yang pernah diminta tolong Bukarsih buat nemenin masak. Katanya, waktu masuk dapur, dia sempat lihat ada kendi besar di pojokan yang ditutup kain merah. Ibu itu penasaran, sempat mau buka, tapi tiba-tiba Bukarsih muncul sambil marah-marah, matanya melotot tajam. "Jangan pernah sentuh kendi itu. Kalau masih sayang sama nyawamu," katanya dingin. Ibu itu langsung gemetar, nggak berani tanya lagi. Sejak saat itu, dia nggak pernah mau ke rumah Bukarsih lagi. Meski banyak gosip aneh, Bukarsih selalu terlihat tenang. Dia nggak pernah menanggapi omongan orang. Bahkan kadang senyum ramah ke tetangga, seolah nggak ada apa-apa. Tapi senyumnya itu yang bikin orang malah makin merinding. Matanya tajam,
seperti menyimpan rahasia besar. Kalau ada orang yang berani nanya langsung, biasanya Bu Karsi cuma bilang, rezeki itu misteri, nggak usah dipertanyakan. Sing penting aiso urip kepenak. Jawaban yang terdengar sederhana, tapi malah bikin banyak orang tambah curiga. Kekayaan Bu Karsi makin lama makin nggak masuk akal. Dia bisa beli tanah sampai ke desa sebelah, punya pekerja yang digaji lebih tinggi dari orang lain. Bahkan kabarnya beberapa kali ada pedagang kaya dari kota yang datang ke rumahnya, tapi entah untuk urusan apa. Warga desa cuma bisa lihat dari jauh, nggak ada yang berani mendekat. Malam-malam, rumah Bu Karsi sering terdengar ramai, kayak ada pesta. Padahal kalau dilihat dari luar gelap gulita, suara gamelan, suara orang tertawa, kadang juga suara tangisan. Orang-orang yang lewat jalan itu biasanya buru-buru jalan cepat, nggak berani menoleh. Yang bikin bulu kuduk berdiri. Setiap kali ada orang yang terlalu banyak ngomongin Bu Karsi jelek-jelek, biasanya bakal kena musibah. Ada yang jatuh sakit, tiba-tiba. Ada yang usahanya bangkrut, bahkan ada yang kecelakaan di jalan. Seolah-olah ada sesuatu yang menjaga Bu Karsi dari mulut orang-orang. Sejak itu, warga desa jadi lebih hati-hati. Mereka tetap gosip, tapi pelan-pelan, penuh rasa, takut, jangan sampai didengar. Seorang pemuda desa pernah nekat mencoba membuktikan gosip itu. Dia sengaja ngintip rumah Bu Karsi pas tengah malam, sembunyi di balik pohon pisang. Awalnya dia nggak lihat apa-apa, cuma rumah gelap. Tapi menjelang jam 2 malam, tiba-tiba dia lihat pintu belakang kebuka sendiri. Dari situ keluar sosok bayangan, hitam besar banget, tinggi menjulang, matanya merah menyala. Sosok itu berdiri lama di halaman, lalu perlahan masuk lagi ke dalam. Pemuda itu langsung jatuh pingsan saking takutnya. Besok paginya, dia ditemukan warga dengan wajah pucat dan mulut komat-kamit gak jelas. Katanya, setelah kejadian itu, pemuda itu sering kerasukan dan akhirnya dibawa keluarganya keluar kota. Cerita-cerita seperti itu makin menegaskan gosip bahwa Bu Karsi memang punya pesugihan. Konon, pesugihan itu bukan pesugihan biasa, melainkan pesugihan 7 turunan. Artinya, kekayaan Bu Karsi bakal terus mengalir sampai ke keturunannya yang ke-7. Tapi syaratnya, setiap beberapa tahun sekali harus ada tumbal, entah itu hewan atau bahkan manusia. Ngeri banget, tapi orang-orang nggak berani ngomong langsung. Mereka cuma bisa menghindar, nggak berani terlalu dekat dengan Bu Karsi maupun keluarganya. Meskipun begitu, ada juga orang yang mendekat karena ingin ikut kecipratan. Beberapa orang kaya baru di desa itu katanya sering sowan ke rumah Bu Karsi, minta diajari rahasia sukses. Tapi anehnya, beberapa bulan setelah itu orang-orang tersebut mendadak meninggal atau jatuh miskin kembali. Seolah-olah ada harga yang harus dibayar kalau berani terlalu dekat. Sejak saat itu, nama Bu Karsi jadi legenda hidup di desa. Orang tua sering melarang anaknya main ke arah rumah besar itu. Aja dolanan cedak kono, mengko di gondola lembut. Begitu kata mereka. Malam-malam, kalau ada yang lewat, biasanya sambil baca doa pelan-pelan. Karena rumah itu nggak pernah sepi dari aura mencekam. Bahkan burung hantu sering hinggap di gentengnya. Suaranya bikin bulu kuduk berdiri. Orang-orang desa nggak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di balik kekayaan Bu Karsi. Tapi satu hal yang jelas, perubahan hidupnya terlalu cepat dan terlalu aneh untuk dijelaskan dengan logika. Dari janda miskin yang hampir nggak punya apa-apa, tiba-tiba jadi janda kaya raya yang ditakuti sekaligus dihormati. Dan gosip tentang pesugihan 7 turunan itu makin lama makin diyakini. Apalagi setiap kali ada kejadian aneh di sekitar keluarganya. Hidup Bu Karsi mungkin terlihat bahagia, tapi di balik semua itu, ada rahasia gelap yang terus menghantui dirinya dan seluruh Kate Road. Dan cerita ini baru saja dimulai. Seiring berjalannya waktu, gosip tentang Bu Karsi semakin jadi bahan obrolan warga desa. Kalau siang hari, orang-orang mungkin masih bisa melihat Bu Karsi tersenyum ramah, duduk di teras rumah besar dengan segelas teh hangat. Tapi lain cerita kalau malam sudah turun. Justru di saat gelap itulah, banyak kejanggalan mulai muncul. Beberapa warga sering mengaku melihat Bu Karsi berjalan sendirian di tengah malam. Jalannya pelan, langkahnya tertata rapi, matanya lurus, menatap ke depan seperti orang kesurupan. Anehnya, meski malam pekat, Bu Karsi tidak pernah membawa lampu atau obor. Tubuhnya seolah diterangi cahaya samar yang bikin bulu kuduk siapapun yang melihatnya langsung berdiri. Ada seorang pemuda yang pernah pulang dari hajatan, lewat jalan setapak dekat kebun bambu. Dia kaget bukan main saat melihat Bu Karsi berjalan sendirian menuju hutan. Jam tangannya menunjukkan pukul 12 lewat. Pemuda itu sempat memanggil, "Bu, mau kemana malam-malam gini?" Tapi Bu Karsi sama sekali nggak menoleh, seolah nggak dengar. Tatapannya kosong, wajahnya pucat,
Kakinya melangkah pelan ke arah hutan lebat. Pemuda itu langsung merinding, buru-buru mempercepat langkah pulang. Besoknya dia cerita ke warga lain, dan ternyata bukan cuma dia yang pernah melihat pemandangan aneh itu. Sudah beberapa kali warga melihat Bukarsi masuk hutan di jam yang mustahil untuk orang biasa, yang bikin lebih seram. Warga yang tinggal paling dekat dengan rumah Bukarsi sering mengaku mendengar suara-suara aneh. Malam Jumat Kliwon, misalnya. Saat desa sepi, tiba-tiba dari arah rumah besar itu terdengar alunan gamelan halus. Suaranya pelan, tapi jelas terdengar sampai ke rumah tetangga sekitar. Bukan suara radio atau tape, karena nadanya nggak seperti musik biasa. Suaranya berat, dalam dan menimbulkan rasa ngeri. Kadang diiringi suara sinden lirih yang menyanyi dalam bahasa Jawa kuno yang nggak semua orang paham. Suara itu muncul sekitar tengah malam dan berhenti menjelang subuh. Besok paginya, rumah itu selalu tampak sepi seperti tidak ada apa-apa. Salah satu cerita paling terkenal datang dari seorang tetangga bernama Pak Sarmo. Ia tinggal tepat di samping rumah Bukarsi. Malam itu, Pak Sarmo nggak bisa tidur karena anaknya sakit panas. Sambil mengipasi anaknya, telinganya menangkap suara gamelan samar-samar dari arah rumah Bukarsi. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia keluar lewat jendela belakang, lalu mengintip ke arah rumah Bukarsi. Dari celah pagar kayu, matanya menangkap pemandangan yang gak akan pernah ia lupakan. Di ruang tengah rumah itu Bukarsi duduk, bersila di depan sebuah kendi besar yang ditutup kain merah. Wajahnya kosong, mulutnya komat-kamit membaca sesuatu. Di belakangnya, terdengar jelas suara tawa seorang wanita. Padahal Pak Sarmo gak melihat siapapun selain Bukarsi. Suara tawa itu panjang, melengking, bikin bulu kuduk berdiri. Tubuh Pak Sarmo langsung gemetar. Kakinya lemas. Ayah ibu masuk rumah lagi dan menutup pintu rapat-rapat. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi berani mengintip ke rumah Bukarsi. Cerita itu kemudian menyebar cepat. Warga semakin yakin kalau Bukarsi memang terikat dengan sesuatu yang bukan manusia. Semakin lama, orang-orang yang lewat depan rumahnya di malam hari sering merasa merinding. Ada yang bilang melihat bayangan hitam tinggi menjulang berdiri di depan pintu. Ada juga yang mengaku mencium bau kemenyan dan bunga melati menyengat. Padahal tidak ada angin sama sekali. Semakin malam, suasana rumah itu semakin menyeramkan. Bahkan anjing-anjing kampung yang biasanya berani menggonggong kalau lewat depan rumah Bukarsi, malah langsung meringkuk dan mengeluarkan suara merengek. Warga juga mulai memperhatikan pola aneh. Hampir setiap malam Jumat Kliwon, atau malam-malam tertentu seperti malam Suro, Bukarsi selalu menghilang dari rumah. Ada yang yakin dia ke hutan untuk melakukan ritual. Pernah suatu ketika, dua pemuda desa iseng mengikuti langkah Bukarsi dari belakang. Mereka berjalan pelan, bersembunyi di balik pepohonan. Awalnya aman, Bukarsi tetap melangkah tanpa menoleh. Tapi ketika semakin masuk ke dalam hutan, udara tiba-tiba terasa berbeda. Angin berhenti berhembus, suara jangkrik mendadak hilang. Sunyi, tapi sangat mencekam. Kedua pemuda itu mulai merasa takut, tapi rasa penasaran membuat mereka terus mengikuti, sampai akhirnya mereka tiba di sebuah tanah lapang kecil di dalam hutan. Dari balik semak-semak, mereka melihat Bukarsi berhenti di tengah lapangan. Ayah duduk bersila, mengeluarkan sesuatu dari kain jarik yang dibawanya. Ada kemenyan, bunga 7 rupa, dan seekor ayam hitam. Kedua pemuda itu menahan napas. Bukarsi kemudian menyalakan kemenyan, asapnya mengepul ke atas. Tak lama terdengar suara gamelan samar-samar entah dari mana asalnya. Diikuti suara tawa wanita, sama persis seperti yang pernah didengar Pak Sarmo saat ayam hitam itu dipotong. Kedua pemuda itu nyaris menjerit karena melihat darah ayam yang menetes ke tanah langsung menghilang, seperti diserap oleh bumi. Tapi yang paling bikin mereka hampir pingsan, bayangan besar berbentuk ular raksasa tiba-tiba muncul di belakang Bukarsi. Matanya merah menyala, lidahnya menjulur panjang. Kedua pemuda itu tidak sanggup lagi menahan takut. Mereka lari terbirit-birit, tidak peduli lagi kalau Bukarsi mendengar langkah mereka. Besoknya, keduanya jatuh sakit demam tinggi selama berhari-hari. Dan sampai tua mereka tidak pernah mau cerita detail apa yang mereka lihat malam itu. Mereka hanya bilang, apa yang kami lihat bukan untuk orang biasa. Untung nyawa kami masih selamat. Sejak kejadian itu, gosip tentang ritual Bukarsi makin kuat. Orang-orang percaya kalau ia punya perjanjian dengan makhluk halus penunggu hutan. Setiap malam tertentu, ia harus memberi sesajen dan tumbal agar kekayaannya tetap mengalir. Orang-orang semakin menjauh dari rumahnya. Kalau siang mungkin masih berani lewat, tapi kalau malam, jangankan lewat depan rumahnya, mendekat ke jalan yang mengarah ke situ saja sudah bikin merinding. Yang lebih mengerikan, beberapa orang yang kebetulan lewat hutan di malam buta pernah mendengar suara tangisan dari arah dalam. Tangisannya lirih, seperti suara perempuan menjerit minta tolong. Tapi anehnya, setiap dicari,
Tidak pernah ada siapapun. Ada juga yang mengaku melihat Bukarsi berjalan pulang dari hutan dengan wajah pucat. Tangannya berlumuran darah, tapi entah darah apa. Saat ditanya keesokan paginya, Bukarsi cuma tertawa dan bilang, "Ah, wong ngimpi we kowe." Jawabannya ringan, tapi senyumnya bikin orang langsung bergidik. Dari semua cerita itu, satu hal yang pasti, ritual tengah malam Bukarsi bukanlah hal biasa. Warga desa semakin takut, tapi sekaligus penasaran. Mereka tahu ada sesuatu yang besar, tersembunyi di balik kekayaan Bukarsi. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sesuatu yang lebih dekat dengan dunia gaib. Dan setiap malam Jumat Kliwon, suasana desa itu selalu mencekam. Orang-orang memilih menutup pintu rapat-rapat, menyalakan lampu minyak, dan berdoa agar tidak diganggu oleh apapun yang sedang dilakukan Bukarsi di tengah kegelapan malam. Karena mereka tahu, ritual itu bukan untuk manusia biasa. Tahun demi tahun berlalu, kekayaan Bukarsi semakin sulit dijelaskan dengan akal sehat. Rumah megahnya makin luas, setiap beberapa tahun sekali selalu ada renovasi besar. Kalau dulu Kuma, rumah tembok dengan cat putih, lama-lama berubah jadi rumah bergaya Eropa dengan tiang tinggi, jendela besar, dan hiasan ukiran kayu jati. Di halaman depannya ada pohon mangga besar, tapi anehnya, setiap musim berbuah mangga-mangga itu selalu matang bersamaan dan jatuh ke tanah tanpa busuk. Warga desa sering heran, tapi nggak ada yang berani minta atau ngambil, karena katanya pohon itu ikut dijaga oleh penunggu. Tanah Bukarsi juga makin luas. Sawahnya sampai merambat ke desa sebelah. Bahkan kabarnya, sebagian tanah milik desa, yang dulunya nggak boleh dijual, entah gimana bisa tiba-tiba berpindah ke tangannya. Orang-orang cuma bisa geleng-geleng kepala, tapi nggak ada yang berani protes. Soalnya siapapun yang nekat menentang biasanya kena musibah aneh. Aides, perangkat desa yang dulu pernah berani ngomong keras, bilang tanah itu seharusnya nggak boleh dijual ke Bukarsi. Seminggu kemudian, dia ditemukan meninggal di ladang dengan tubuh gosong seperti habis tersambar petir. Padahal hari itu cerah, nggak ada hujan, nggak ada kilat. Kejadian itu bikin semua orang bungkam. Kekayaan Bukarsi nggak cuma soal tanah dan Rama. Anak-anak dari keluarganya selalu hidup berkecukupan. Mereka bisa sekolah sampai kota besar. Ada yang jadi pegawai negeri. Ada yang kerja di perusahaan besar. Bahkan ada yang buka usaha sendiri dengan modal melimpah. Herannya, usaha mereka selalu sukses. Meskipun orang lain yang buka usaha serupa di desa pasti gagal. Misalnya, waktu salah satu keponakan Bukarsi buka warung beras. Dalam waktu sebentar warung itu ramai pembeli. Sedangkan warung tetangga yang sudah lama berdiri justru tiba-tiba sepi, pelanggannya pindah semua. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang sengaja mengatur agar keberuntungan hanya mengalir ke keluarga Bukarsi. Tapi orang-orang juga sadar, ada harga yang harus dibayar. Setiap beberapa tahun sekali, pasti ada anggota keluarga Bukarsi yang mati dengan cara aneh. Kematian mereka jarang wajar. Ada yang tiba-tiba jatuh ke sumur, padahal sumurnya dangkal. Ada yang terbakar hidup-hidup di dapur, ada juga yang hilang. Temperature. Anehnya, keluarga Bukarsi sendiri jarang terlihat berduka lama. Mereka memang nangis saat itu juga, tapi cepat sekali kembali normal. Warga sering bergumam, "Lah kok aneh? Anak ilang kok suwe wis pado guyon maneh?" Seolah kematian itu sudah mereka anggap sebagai sesuatu yang biasa. Salah satu kisah yang paling bikin merinding terjadi ketika cucu jauh. Bukarsi bernama Ratmi ditemukan tenggelam di sumur belakang rumah. Waktu itu malam bulan purnama. Warga mendengar suara teriakan dari arah rumah Bukarsi. Saat diperiksa, Ratmi sudah terapung di dalam sumur dengan mata melotot. Yang aneh, sumur itu dangkal, airnya cuma sebatas pinggang orang dewasa. Mustahil orang bisa tenggelam di situ. Apalagi, Ratmi dikenal pandai berenang di sungai. Lebih aneh lagi, wajah Ratmi seperti dicekik, ada bekas yari-yari di lehernya. Tapi saat ditanya, keluarga Bukarsi hanya bilang itu kecelakaan. Warga nggak berani mendebat, meskipun jelas-jelas ada sesuatu yang janggal. Beberapa tahun kemudian, giliran seorang menantu keluarga Bukarsi bernama Surip yang mati terbakar. Waktu itu dia sedang masak air di dapur, tapi entah gimana tiba-tiba seluruh tubuhnya dilalap api. Api itu bukan seperti api biasa, warnanya biru kehijauan, dan gak merusak dapur sama sekali. Hanya tubuh Surip yang habis terbakar sampai tinggal tulang belulang. Polisi desa sempat bingung, tapi akhirnya kasus itu dianggap musibah, padahal warga yakin itu adalah tumbal. Setelah kejadian itu, usaha keluarga Bukarsi semakin maju. Sawahnya panen berlipat ganda, dan mereka membeli tanah baru. Yang paling misterius adalah hilangnya seorang anak kecil bernama Siti, cicit dari Bukarsi. Malam itu, Siti sedang main di teras rumah bersama sepupunya. Ibunya masuk sebentar untuk mengambil air minum. Tapi saat kembali, Siti sudah nggak ada. Dicari kemana-mana nggak ketemu. Sampai keesokan harinya, anehnya,
Sepupu yang main bareng Siti bilang kalau Siti dipanggil nenek dari dalam rumah. Padahal semua orang tahu Bukarsi sudah lama meninggal. Kata sepupunya, Siti berjalan pelan masuk ke dalam rumah tua peninggalan Bukarsi. Lalu nggak pernah keluar lagi. Warga sempat ramai mencari, tapi rumah itu terkunci rapat. SOTP. Akhirnya didobrak Aisinia kosong. Tidak ada siapa-siapa. Bahkan tidak ada jejak kaki anak kecil. Siti hilang begitu saja tanpa meninggalkan bekas. Keluarga hanya bilang anaknya diculik orang. Padahal warga tahu itu adalah bagian dari bayaran pesugihan. Cerita-cerita kematian aneh itu membuat orang-orang desa percaya kalau kekayaan keluarga Bukarsi memang tidak pernah habis. Karena mereka sudah berjanji memberikan tumbal. Dari mulut ke mulut, beredar kabar kalau pesugihan itu bukan hanya untuk Bukarsi, tapi juga diwariskan ke keturunannya sampai 7 generasi. Jadi meskipun Bukarsi sudah meninggal, perjanjiannya tetap berjalan. Itu sebabnya setiap generasi, keluarga itu selalu kaya, tapi harus kehilangan salah satu anggota dengan cara tragis yang bikin bulu kuduk berdiri. Setiap kali ada kematian aneh dalam keluarga Bukarsi, selalu ada tanda-tanda mistis sehari sebelumnya. Misalnya, ayam-ayam di desa mendadak berkokok bersahutan tengah malam, padahal biasanya ayam baru berkokok menjelang subuh. Atau ada suara gamelan samar terdengar dari arah rumah tua peninggalan Bukarsi. Kadang juga muncul bau kemenyan bercampur. Bunga melati yang menyengat, terbawa angin malam. Warga yang peka biasanya langsung bilang, "Wes wayahe ana sing dijupuk meneh." Dan benar saja, keesokan harinya ada kabar duka dari keluarga itu. Anehnya, meski kejadian seperti itu sudah berulang-ulang, nggak ada satupun anggota keluarga Bukarsi yang berusaha keluar dari desa atau menjauh dari harta warisan. Mereka semua tetap hidup di sekitar tanah peninggalan, tetap menikmati kekayaan. Meskipun tahu cepat atau lambat pasti ada yang harus bayar. Seolah-olah mereka sudah pasrah dan menganggap itu takdir yang gak bisa dihindari. Ada seorang kiai dari desa lain yang pernah datang mencoba menolong. Ia merasa kasihan melihat banyaknya kematian janggal di keluarga itu. Dengan niat baik, ia mendatangi rumah keluarga Bukarsi dan menawarkan doa serta pengajian untuk memutus kutukan. Tapi sebelum ia sempat memulai, tiba-tiba tubuhnya gemetar. Hebat, wajahnya pucat dan ia muntah darah. Dengan susah payah, kiai itu keluar dari rumah sambil berkata, "Kekuatan sing dijaga ning omah iki abot banget. Aku ora iso nglawan." Sejak saat itu, tidak ada lagi tokoh agama yang berani ikut campur. Bagi warga desa, keluarga Bukarsi adalah berkah sekaligus kutukan. Di satu sisi, mereka suka berbagi. Saat panen, kadang mereka memberi beras atau uang ke tetangga. Tapi di sisi lain, warga juga takut karena siapapun yang terlalu dekat bisa jadi ikut terseret ke dalam bayangan kutukan itu. Pernah ada seorang pemuda yang bekerja sebagai buruh tani untuk keluarga Bukarsi. Selama beberapa bulan, hidupnya terasa enak, gajinya tinggi. Tapi anehnya, suatu malam dia menghilang. Keluarganya mencari kemana-mana, tapi yang ditemukan hanya bajunya yang sobik-sobik di pinggir sungai. Tubuhnya tidak pernah ketemu sampai sekarang. Warga yakin dia juga dijadikan tumbal meskipun bukan keluarga darah. Dari semua kejadian itu, satu hal yang semakin jelas. Kekayaan keluarga Bukarsi memang gak habis-habis, tapi selalu ada bayaran nyawa di baliknya. Setiap kali ada yang mati dengan cara mengenaskan, harta mereka semakin bertambah. Orang-orang desa sudah paham, tapi mereka hanya bisa diam. Karena di Banyuwangi, apalagi di desa kecil itu, gosip bukan sekadar gosip. Semua cerita yang terdengar mistis biasanya punya kebenaran, meski hanya sebagian. Dan dalam kasus Bukarsi, kebenaran itu terlalu menyeramkan untuk diucapkan dengan lantang. Kekayaan keluarga Bukarsi mungkin terlihat indah dari luar, dengan rumah besar, sawah luas, dan keturunan yang selalu sukses. Tapi bagi warga desa, itu semua hanyalah topeng. Di balik senyum ramah keluarga itu, ada ketakutan besar yang terus membayangi. Karena mereka tahu, cepat atau lambat, akan ada korban berikutnya. Dan selama pesugihan 7 turunan itu belum berakhir, siklus kematian aneh itu akan terus berulang. Malam Suro di Banyuwangi selalu punya aura berbeda. Angin terasa dingin menusuk tulang, langit biasanya gelap pekat tanpa bintang, dan suara binatang malam jadi lebih ramai dari biasanya. Orang-orang desa lebih memilih menutup pintu rapat-rapat, menggantungkan daun kelor di depan rumah, atau membakar kemenyan kecil agar terhindar dari gangguan makhluk halus. Malam itu selalu dianggap malam yang paling angker. Warga desa sering berbisik kalau keluarga Bukarsi punya ritual khusus tiap malam Suro. Nggak ada yang berani mendekat rumahnya. Bahkan kalau kebetulan harus lewat jalan depan rumahnya pun, orang-orang lebih baik muter jauh ke belakang sawah. Meskipun jaraknya lebih lama, daripada ambil resiko lihat sesuatu yang nggak seharusnya dilihat. Konon katanya,
Ritual itu selalu melibatkan tumbal. Dulu-dulu, warga cuma mendengar suara ayam jantan hitam menjerit keras pas tengah malam, lalu suara kambing mengembik panjang, kayak ditusuk sesuatu. Tapi makin lama, kabarnya tumbal itu bukan lagi sekadar hewan. Ada yang bilang keluarga Bukarsih menyerahkan manusia. Entah itu orang luar yang tiba-tiba hilang tanpa jejak, atau bahkan anggota keluarganya sendiri yang dipilih secara misterius. Salah satu cerita yang paling bikin bulu kuduk warga berdiri adalah soal cucu Bukarsih. Namanya Arum. Gadis itu baru berusia 15 tahun waktu hilang di malam suro. Cantik, ceria, dan gak pernah bikin masalah di kampung. Malam itu, Arum sempat pamit ke warung beli jajanan. Tapi sampai pagi, dia gak pernah pulang lagi. Keluarganya bilang Arum kabur ke kota, mungkin ikut pacar atau mau kerja. Mereka bahkan pura-pura bikin laporan ke polisi, tapi warga nggak percaya. Soalnya malam itu, banyak yang mendengar suara jeritan cewek muda dari arah rumah Bukarsih. Pas tepat tengah malam, suaranya panjang, melengking, lalu mendadak hilang begitu saja, kayak ditelan bumi. Sejak kejadian itu, desas-desus makin kuat kalau pesugihan Bukarsih memang butuh tumbal manusia. Dan makin lama orang-orang desa percaya tumbal itu harus diambil dari darah keturunannya sendiri. Jadi, kekayaan 7 turunan itu nggak datang cuma-cuma, tapi dibayar mahal dengan nyawa anak cucunya. Malam suro berikutnya, suasana desa makin mencekam. Orang-orang sengaja nggak keluar rumah, tapi tetap bisa dengar suara-suara aneh dari arah rumah Bukarsih. Ada yang cerita dengar gamelan halus, kayak suara karawitan Jawa, tapi samar dan tiba-tiba berhenti. Ada juga yang ngaku lihat cahaya api biru melayang-layang di pekarangan rumahnya. Seorang pemuda bernama Joni, yang waktu itu masih nekat, pernah coba ngintip dari balik pagar bambu. Dia lihat halaman rumah Bukarsih penuh dengan sesajen. Nasi, tumpeng, kembang setaman, ayam hitam yang udah disembelih, dan kendi-kendi besar berisi cairan merah entah apa. Bukarsih sendiri duduk bersila, matanya melotot, bibirnya komat kemet. Baca mantra yang gak bisa dipahami tapi yang bikin Joni sampai jatuh terduduk ketakutan adalah sosok tinggi besar hitam legam yang berdiri di belakang Bukarsih. Matanya merah menyala, lidahnya panjang terjulur, dan tangannya seperti cakar binatang. Sosok itu mengelilingi kendi besar, lalu dari dalam kendi keluar suara perempuan menangis. Joni langsung kabur, gak berani cerita detail ke orang-orang, karena takut dikutuk. Sejak saat itu, gosip tentang tumbal manusia makin gak terbantahkan. Apalagi tiap beberapa tahun sekali, memang ada saja anggota keluarga Bukarsih yang hilang. Misterius. Terutama pas malam suro, warga desa hidup dalam ketakutan. Mereka nggak bisa berbuat banyak, karena keluarga Bukarsih sudah terlalu berkuasa. Tanah mereka luas, uangnya banyak, dan mereka bisa menyuap siapa saja untuk menutupi kabar-kabar itu. Tapi, sebesar apapun uangnya, tetap nggak bisa menutupi aura mistis yang menyelimuti rumah mereka. Suatu malam, suro yang lain, seorang warga bernama Pak Rasim yang rumahnya paling dekat dengan rumah Bukarsih dengar suara gaduh. Dia mengintip dari celah jendela, dan matanya langsung terbelalak. Dia lihat beberapa orang dari keluarga Bukarsih membawa sesuatu yang dibungkus kain putih besar. Dari bentuknya, jelas itu tubuh manusia. Mereka bawa ke halaman belakang rumah, lalu menaruhnya di depan sebuah sumur tua. Pak Rasim gemetar, karena dia jelas mendengar suara rintihan dari dalam kain itu. Tolong, suara lirih itu terdengar, lalu disusul dengan suara cipratan air dari sumur. Setelah itu, hening. Hanya ada suara angin yang makin kencang, bikin daun pisang bergesek-gesek. Besok paginya, Bukarsih dan keluarganya tetap terlihat biasa saja. Mereka bahkan masih bisa tertawa dan ngobrol di teras rumah. Tapi anehnya, salah satu cucu mereka yang biasanya selalu main di depan rumah, tiba-tiba nggak pernah kelihatan lagi. Warga yakin, itulah tumbal yang diberikan di malam suro. Dan semakin lama, makin jelas kalau kekayaan itu memang ditukar dengan nyawa keturunan sendiri. Orang-orang desa cuma bisa bergidik ngeri. Apalagi tiap lihat rumah megah itu yang makin lama makin besar, makin megah, seakan bertumbuh dari hasil tumbal di kalangan orang tua. Ada semacam bisikan kalau ritual itu sudah dilakukan sejak lama. Bukarsih bukan orang pertama yang menjalankannya, tapi dia adalah penerus dari perjanjian lama keluarganya dengan makhluk gaib. Perjanjian itu katanya mengikat selama 7 turunan. Dan harga yang harus dibayar adalah tumbal tiap malam suro. Semakin kaya keluarga itu, semakin banyak pula yang harus dikorbankan. Sampai akhirnya, orang-orang percaya bahwa di dalam rumah Bukarsih ada sebuah ruangan khusus yang gak pernah dibuka oleh siapapun. Ruangan itu katanya penuh kendi-kendi besar berisi darah, rambut, dan potongan tubuh manusia yang jadi tumbal.
Cerita itu makin bikin merinding ketika seorang dukun kampung bernama Mbah Samin pernah bilang dia bermimpi didatangi seorang gadis muda yang menangis sambil bilang namanya Arum. Dalam mimpi itu, gadis itu minta tolong, bilang tubuhnya terjebak di dalam kendi besar milik Bu Karsi. Waktu bangun, Mbah Samin langsung sakit keras seminggu penuh. Kayak ada yang menghukum karena berani membocorkan rahasia. Malam Suro bukan lagi sekadar hari keramat buat warga desa, tapi udah jadi malam penuh teror. Orang-orang sengaja ngunci pintu rapat-rapat, menutup jendela dengan kain, bahkan menyalakan lampu sepanjang malam. Takut kalau tiba-tiba ada suara ketukan pintu di tengah malam yang katanya sering terdengar. Suara itu pelan, 3 kali ketukan, tapi kalau dibuka, enggak ada siapa-siapa. Hanya angin dingin yang langsung masuk dan bikin orang sakit berhari-hari. Bertahun-tahun ritual itu berjalan, dan kekayaan keluarga Bu Karsi nggak pernah habis. Sawahnya meluas, rumahnya makin megah, bahkan anak cucunya sekolah sampai keluar negeri. Tapi di balik itu semua, selalu ada kursi kosong di meja makan mereka. Kursi yang dulunya ditempati oleh mereka yang sudah jadi tumbal. Dan anehnya, kursi itu nggak pernah ditarik atau disingkirkan. Seakan-akan mereka masih ada di sana, duduk diam dalam bentuk yang tak kasat mata. Kisah tumbal di malam Suro inilah yang membuat nama keluarga Bu Karsi semakin ditakuti. Orang-orang desa hanya bisa berdoa, semoga mereka nggak ikut terseret dalam perjanjian kelam itu. Tapi dalam hati kecil, mereka tahu, selama perjanjian itu masih berlaku, teror malam Suro nggak akan pernah berhenti. Yang bikin bulu kuduk merinding, ternyata kutukan itu nggak berhenti di Bu Karsi aja. Setelah dia meninggal, banyak orang kira ceritanya selesai, kekayaannya bakal dibagi rata, dan keluarganya bisa hidup tenang tanpa harus mikirin ritual atau tumbal lagi. Tapi kenyataannya, justru dari situlah semua horor baru dimulai. Orang-orang desa percaya kalau perjanjian Bu Karsi dengan makhluk gaib itu bukan kontrak singkat, tapi ikatan panjang yang ngikut sampai 7 turunan. Jadi walaupun Bu Karsi udah dikubur, arwahnya kayak masih berkeliaran sioliola ngawasin perjanjian yang dulu dia buat. Ngeri banget kalau dipikir. Bukti awalnya muncul pas anak sulung Bu Karsi, yang namanya Pak Sarwan, punya cucu pertama. Waktu bayi itu lahir, orang-orang langsung heboh. Bayi kecil itu lahir dengan keadaan aneh banget. Giginya udah lengkap, putih semua, kayak gigi orang dewasa. Bidan yang bantu lahiran sampai pucat pas ngeliat. Katanya selama puluhan tahun jadi dukun bayi, baru kali itu dia nemuin kasus kayak gitu. Bayi itu sempat bikin gempar satu kampung. Orang-orang bisik-bisik, "Wes, iki tanda kutukan sing keturunan." Sudah, ini tanda kutukan yang diturunkan. Ada yang kasihan, ada juga yang makin yakin kalau keluarga Bu Karsi memang gak bisa lepas dari perjanjian gelap itu. Bayi itu tumbuh jadi anak sehat, tapi sering banget kelihatan ngobrol sendiri. Malam-malam suka duduk di teras rumah sambil senyum-senyum, kayak lagi main sama temen, padahal jealous dia sendirian. Pernah sekali ibunya nekat nanya, "Nak, kamu ngobrol sama siapa?" Dan jawaban si anak bikin ibunya hampir pingsan. Dengan polos dia bilang, "Sama Mbok Karsi, katanya aku ganteng kayak bapakku waktu kecil." Bayangin aja gimana perasaan si ibu yang tahu kalau Bu Karsi itu udah lama meninggal. Cerita lain datang dari cicit Bu Karsi yang lahir beberapa tahun setelahnya. Anak ini dari kecil punya tanda aneh di punggung, kayak bercak hitam gede yang bentuknya mirip wajah manusia. Awalnya dikira tanda lahir biasa, tapi semakin anak itu besar, tanda itu makin jelas. Matanya seperti menatap balik siapapun yang melihat. Bahkan ada tetangga yang bilang, tiap kali anak itu marah atau nangis, bercak itu seakan bergerak sendiri, kayak senyum jahat. Banyak orang di desa makin yakin kalau itu semua bukan kebetulan. Apalagi setiap generasi, pasti ada aja yang meninggal dengan cara nggak wajar. Ada yang mati tenggelam di sumur tanpa sebab, ada yang tiba-tiba kebakar di dapur padahal kompor lagi nggak nyala. Bahkan ada yang hilang begitu saja waktu pulang sekolah. Semuanya selalu terjadi pas umur mereka masih muda, yang lebih bikin gak tenang. Tiap kali ada anggota keluarga yang meninggal, malam sebelumnya pasti ada tanda-tanda aneh. Suara gamelan halus terdengar dari rumah besar keluarga Bu Karsi. Bau bunga kenangan nyebar sampai ke jalan desa. Dan yang paling serem, ada suara perempuan ketawa lirih. Mirip banget sama suara Bu Karsi waktu masih hidup. Pernah suatu malam, Pak Lurah yang waktu itu penasaran, coba lewat depan rumah Bu Karsi. Dia cerita, sekitar jam 2 pagi, rumah itu terang benderang padahal listrik di desa mati total. Dari jendela, dia ngintip dan sumpah demi apapun, dia lihat sosok Bu Karsi duduk di kursi goyang, pakai kebaya hitam, rambut panjang tergerai, sambil senyum menggendong seorang bayi. Padahal, semua orang tahu, Bu Karsi udah mati bertahun-tahun lalu.
Kutukan ini makin jelas waktu generasi cucu dan cicitnya tumbuh. Anak-anak mereka memang hidup serba berkecukupan. Sekolah tinggi, bisnis lengker. Tapi balik lagi, harga yang harus dibayar itu selalu nyawa. Setiap beberapa tahun sekali, pasti ada yang jadi korban. Nggak peduli siapa, selama masih ada darah Bukarsih yang ngalir, mereka nggak bisa lolos. Sampai suatu hari, ada cicit Bukarsih yang mulai curiga. Namanya Dewi, gadis pintar yang sekolah di kota. Dewi sering dengar cerita orang-orang kampung soal pesugihan nenek buyutnya, tapi dia selalu nganggap itu cuma gosip. Sampai suatu malam, dia mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia ketemu sama sosok perempuan tua pakai kebaya hitam, duduk di kursi goyang, senyum lebar sambil bilang, "Harta iki kanggo kowe, tapi aja nganti lali tumbalmu. Harta ini untukmu, tapi jangan sampai lupa tumbalnya." Dewi kaget banget, apalagi pas bangun, dia ngeliat ada bekas telapak tangan hitam di spray tempat tidurnya, kayak ada orang duduk di sampingnya semalaman. Sejak itu, Dewi jadi percaya kalau memang ada kutukan di keluarganya. Dia mulai sering diganggu. Malam-malam pintu kamarnya kebuka sendiri. Kaca jendela diketuk dari luar, padahal rumahnya di lantai 2. Dan tiap dia bercermin, bayangannya suka senyum lebih dulu sebelum dirinya. Senyum, sampai akhirnya Dewi coba cerita ke ibunya. Tapi ibunya malah marah. Bilang jangan pernah ngomong hal kayak gitu lagi. Katanya kalau terlalu sering nyebut nama Bukarsih, arwahnya bisa datang. Tapi dari cara ibunya bicara, jelas banget kalau sebenarnya dia juga takut dan sadar ada sesuatu yang mereka warisi dari generasi sebelumnya. Desa makin gempar waktu ada kejadian mengerikan. Salah satu cicit laki-laki Bukarsih yang baru pulang dari luar negeri tiba-tiba meninggal. Katanya jatuh dari lantai 3 rumahnya. Tapi tubuhnya nggak hancur kayak orang jatuh biasa. Justru tubuhnya gosong, kayak kebakar api dari dalam. Orang-orang yakin itu tanda kalau waktunya dia jadi tumbal udah tiba. Cerita-cerita kayak gini makin memperkuat keyakinan warga kalau keluarga Bukarsih memang nggak bisa kabur dari kutukan 7 turunan. Mereka bisa hidup mewah, bisa sekolah tinggi, bisa bisnis sukses, tapi bayang-bayang kematian aneh selalu ngintai. Yang bikin makin merinding, banyak orang percaya kalau setelah 7 turunan selesai, bukan berarti kutukan itu berakhir. Justru arwah Bukarsih bakal bebas dan mulai nyari keturunan baru di luar keluarganya. Siapapun yang pernah berhubungan dengan darahnya, entah itu menantu, cucu menantu, bahkan orang yang nikah sama keluarga mereka bisa kena imbas. Sejak saat itu, banyak pemuda desa yang takut deket-deket sama anak-anak keluarga Bukarsih. Mereka kaya, cantik, tampan, tapi siapa yang berani kalau ujung-ujungnya bisa jadi bagian dari tumbal? Kabar kutukan 7 turunan ini bikin nama keluarga Bukarsih jadi legenda menyeramkan di Banyuwangi. Sampai sekarang, kalau ada bayi lahir dengan tanda aneh, orang-orang langsung bisik-bisik, jangan-jangan keturunan Bukarsih. Dan setiap kali malam suro tiba, desa itu selalu tegang. Karena entah siapapun yang jadi korban, orang-orang yakin satu hal, selama kutukan 7 turunan itu belum selesai, akan selalu ada tumbal yang jatuh. Rumah besar peninggalan Bukarsih itu sampai sekarang masih berdiri. Meskipun cat dindingnya sudah kusam, gentengnya banyak yang copot, dan halaman depannya ditumbuhi rumput liar yang tinggi-tinggi. Letaknya ada di pinggir jalan desa, dekat kebun bambu yang rimbun banget. Siapapun yang lewat sana, apalagi kalau malam, pasti merinding. Soalnya dari luar aja, rumah itu kelihatan beda auranya. Bukan cuma sekadar rumah kosong tapi kayak Eda. Sesuatu yang masih hidup di dalamnya. Orang-orang desa udah sepakat, rumah itu angker. Banyak cerita yang beredar. Dan hampir semua orang punya pengalaman aneh kalau kebetulan lewat di depan situ. Ada yang bilang pernah lihat bayangan perempuan rambut panjang berdiri di jendela lantai 2. Ada juga yang ngaku dengar suara gamelan. Samar-samar padahal jelas-jelas rumah itu udah nggak ditinggali lagi sejak keluarga Bukarsih pindah ke kota. Cerita paling terkenal datang dari anak-anak kecil. Pernah ada bocah main layangan di sekitar rumah itu. Karena benangnya putus, layangan jatuh nyangkut di pagar depan rumah tua itu. Bocah itu nekat masuk. Maksudnya cuma mau ambil layangannya. Tapi begitu masuk halaman, dia ketemu seorang nenek-nenek. Rambut nenek itu putih panjang. Bajunya kebaya lusuh warna coklat tua. Nenek itu nyodorin permen warna merah sambil senyum. Si bocah sempat terima. Tapi pas lari keluar dan sampai rumah, baru sadar tangannya kosong, permennya hilang, nggak ada sama sekali. Sejak saat itu, anak-anak dilarang keras main dekat rumah Bukarsih. Bahkan kalau lagi main petak umpet pun, halaman rumah itu dianggap zona terlarang. Nggak ada yang berani masuk, sekalipun siang bolong. Malam Jumat Kliwon adalah waktu paling rawan. Banyak warga yang ngaku mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah. Ada yang bilang dengar suara tangisan perempuan,
Ada yang bilang dengar suara ketawa cekikikan. Pernah juga ada bapak-bapak yang lewat naik motor. Katanya mendadak motor yang dikendarai mati total pas persis di depan rumah itu. Padahal bensin penuh, mesin sehat. Begitu didorong agak jauh, mesin motor bisa nyala lagi tanpa masalah. Cerita makin ramai waktu ada rombongan. Anak muda, iseng. Mereka asalnya dari desa sebelah, nggak terlalu percaya sama gosip-gosip serem. Suatu malam, mereka sengaja datang buat uji nyali. Jumlahnya ada 4 orang, 3 cowok 1 cewek. Mereka bawa senter, kamera, dan niat buat rekam pengalaman mereka. Di rumah tua itu awalnya mereka ketawa-ketawa sambil ngejek cerita-cerita warga desa. Katanya, palingan cuma rumah kosong biasa. Orang kampung aja yang suka lebay, tapi begitu masuk pekarangan, suasananya langsung berubah. Udara jadi dingin. Padahal itu masih jam 9 malam. Angin semilir tapi bikin bulu kuduk berdiri. Dari dalam rumah, mereka dengar suara pintu yang berderit pelan. Padahal jeles-jeles semua pintu udah rapuh. Mereka masuk lewat pintu depan yang udah nggak terkunci. Begitu injek lantai kayu, bunyinya berdecit keras banget. Bau apek langsung nyamber, campur bau anyir kayak darah kering. Cewek yang ikut udah mulai pucat, dia bilang pengen balik. Tapi yang cowok malah makin semangat. Apalagi yang bawa kamera. Dia terus rekam sambil bilang, "Nih, biar bukti, rumah kosong gak ada apa-apanya." Mereka keliling ruang tamu yang luas, penuh debu, sarang laba-laba di pojokan, dan foto-foto lama yang masih nempel di dinding. Ada foto Bukarsi waktu masih muda, duduk anggun dengan kebaya, tatapannya lurus ke kamera. Aneh banget, meski fotonya udah berdebu, mata Bukarsi di foto itu kayak ngikutin gerakan mereka. Salah satu cowok coba buka pintu kamar. Begitu pintu kebuka, ada suara gamelan, halus banget, samar-samar kedengeran. Mereka semua langsung saling pandang. Cewek itu makin panik, minta keluar. Tapi cowok yang lain malah nyolot. Itu mungkin ada orang kampung lagi main musik. Padahal jelas nggak ada siapa-siapa. Mereka terus jalan ke arah suara gamelan itu, sampai berhenti di depan. Sebuah kendi besar yang diletakkan di pojok ruangan. Kendi itu warnanya hitam pekat agak berlamat, dan ditutup kain putih yang udah lusuh. Begitu mereka dekati, tiba-tiba kain penutupnya bergerak sendiri, kayak ada yang bernafas di dalamnya. Seketika, suara gamelan berhenti, sunyi, lalu terdengar suara perempuan ketawa lirih. Persis di belakang mereka. Mereka semua noleh bareng, tapi nggak ada siapa-siapa. Cewek yang dari tadi ketakutan langsung teriak histeris, jatuhin senter, terus lari keluar rumah. 3 cowok yang tersisa berusaha tenang, tapi wajah mereka udah pucat semua. Salah satunya coba buka kendi itu, entah karena penasaran atau sok berani. Begitu penutupnya dibuka, bau busuk langsung nyebar. Dari dalam kendi, muncul tangan hitam kurus banget, kuku panjang, kayak tangan mayat. Tangan itu nyamber lengan cowok yang buka kendi, nyeret dia ke lantai. Teman-temannya langsung narik sekuat tenaga, sampai akhirnya berhasil lepas. Tapi bekas cakaran hitam tertinggal jelas di lengannya. Mereka nggak berani lama-lama lagi. Kabur keluar rumah dengan muka panik. Pas di luar, cewek yang duluan lari udah nunggu sambil nangis. Anehnya, pas mereka nengok lagi ke arah rumah itu, dari jendela lantai 2 terlihat bayangan perempuan berambut panjang, bajunya kebaya putih, berdiri sambil melambai pelan. Sejak kejadian itu, rombongan anak muda itu nggak pernah berani cerita panjang lebar. Mereka cuma bilang, rumah itu memang ada penunggunya yang nggak suka diganggu. Cowok yang tangannya kena cakar sampai sekarang punya bekas luka hitam yang nggak hilang-hilang. Meski udah berobat kemana-mana, warga desa makin yakin kalau arwah Bukarsi masih ada di situ, menjaga rumah dan harta peninggalannya. Bahkan katanya, di malam-malam tertentu, terutama pas bulan purnama, sering kelihatan sosok Bukarsi sendiri duduk di kursi rotan di teras rumah, senyum sambil ngelus-ngelus. Kendi hitam itu. Ada juga cerita tukang ojek yang kebetulan lewat tengah malam. Dia lihat ada perempuan tua nyebrang jalan tepat di depan rumah itu. Rambutnya panjang terurai, jalannya pelan banget. Tukang ojek itu otomatis ngerem, takut nabrak. Tapi begitu perempuan itu noleh wahania rata, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut. Tukang ojek itu langsung jatuh pingsan di tempat. Untung ada warga yang nemuin dia subuh-subuh. Sampai sekarang, rumah itu tetap dibiarkan kosong. Nggak ada yang berani beli, meski sempat ada orang kota yang nawar dengan harga tinggi. Katanya, setiap kali ada calon pembeli yang masuk buat survei, selalu ada kejadian aneh. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit, ada yang anaknya kesurupan. Bahkan, ada yang langsung batal tanpa alasan jelas. Rumah itu jadi semacam penanda di desa. Kalau ada orang baru lewat, warga sering ngasih peringatan, kalau malam jangan berani-berani nengok ke arah rumah itu. Jalan aja lurus. Karena katanya, kalau sampai mata kita ketemu dengan sosok di dalam, bisa jadi kita bakal diikutin sampai rumah.
Dan itulah yang bikin orang-orang desa sampai hari ini percaya. Perjanjian pesugihan Bukarsih belum pernah selesai. Rumah tua itu masih jadi tempat tinggal arwah dan makhluk yang dulu kasih kekayaan. Mereka nggak pernah benar-benar pergi, dan teror di rumah tua itu akan terus menghantui siapapun yang berani mendekat. Sampai sekarang, keluarga Bukarsih memang masih ada. Mereka tetap kaya raya, tanahnya luas, rumah-rumah megah berdiri di atas. Warisan yang ditinggalkan. Dari luar kelihatan seperti keluarga terpandang. Hidup berkelimpahan tanpa pernah khawatir soal uang. Tapi kalau sudah kenal lebih dekat, orang-orang tahu kalau hidup mereka nggak pernah benar-benar tenang. Selalu ada yang aneh, selalu ada tragedi, dan selalu ada rasa takut tiap kali malam suro datang. Seakan-akan ada bayang-bayang gelap yang terus mengikuti kemanapun mereka pergi. Rumah besar peninggalan Bukarsih yang berdiri di pinggir desa sampai sekarang masih jadi saksi bisu. Dindingnya sudah berlumut, kayu-kayu tua berderit setiap kali angin malam berembus, dan jendela-jendela kaca yang pecah setengah itu seringkali jadi tempat orang lihat sosok-sosok tak wajar. Bayangan perempuan rambut panjang sering muncul di jendela lantai 2, padahal rumah itu sudah kosong puluhan tahun. Ada juga yang bilang kalau malam-malam tertentu terdengar suara gamelan halus dari dalam. Sama seperti dulu waktu orang pernah lihat Bukarsih lakukan ritual keluarga besarnya sendiri. Meski sudah punya rumah masing-masing yang modern dan megah, entah kenapa selalu terikat sama rumah tua itu. Tiap malam suro, mereka pasti kumpul di sana. Warga desa sering lihat iring-iring dan mobil mewah masuk ke halaman rumah besar itu. Lampu halaman menyala terang, tapi suasana di dalam rumah terasa gelap dan mencekam. Orang-orang luar nggak ada yang berani mendekat, karena katanya kalau sampai lihat ritual mereka, nyawa bisa jadi taruhannya. Dan memang, tiap habis malam suro, pasti ada kabar buruk. Ada saja anggota keluarga yang meninggal dengan cara aneh. Pernah ada yang mati tenggelam di kolam renang rumahnya sendiri, padahal dia perenang handal. Ada juga yang tiba-tiba terbakar di dalam mobil, padahal mobilnya baru keluar dari showroom. Ada yang lenyap begitu saja, pamit kerja keluar kota tapi nggak pernah pulang lagi. Sampai sekarang jasadnya nggak pernah ditemukan. Cerita-cerita itu bikin warga yakin kalau perjanjian Bukarsih dulu benar-benar nyata. Kekayaan itu memang gak bakal habis sampai 7 turunan, tapi bayarnya juga harus dengan nyawa. Setiap generasi selalu ada korban, dan makin dekat hitungan keturunan ke-7, makin besar juga taruhannya. Beberapa orang dalam keluarga itu konon pernah coba kabur, pindah jauh dari Banyuwangi. Ada yang menetap di Surabaya, ada juga yang sampai ke luar negeri. Tapi anehnya, mereka tetap nggak bisa lepas dari kutukan itu. Anak dari salah satu cucunya pernah meninggal di apartemen mewahnya di Singapura. Katanya jatuh dari balkon lantai 12. Padahal pagar balkon itu cukup tinggi dan nggak mungkin bisa dilewati dengan mudah. Ada juga yang tinggal di Jakarta, tiba-tiba mati di kamar hotel tanpa sebab jelas. Polisi bilang serangan jantung, tapi tubuhnya waktu ditemukan penuh lebam dan luka. Cakaran kayak bekas dicakar hewan buas. Semua kejadian itu bikin keluarga mereka hidup dalam ketakutan. Uang memang berlimpah, harta nggak pernah habis, tapi tidur pun mereka susah tenang. Setiap malam suro, mereka kumpul di rumah tua peninggalan Bukarsih, melakukan ritual yang katanya untuk menunda maut. Warga pernah mendengar suara tangisan dan teriakan dari dalam rumah itu, bercampur dengan bau amis yang menusuk hidung. Tapi nggak ada yang berani menengok. Kabar yang paling bikin merinding datang dari seorang sopir pribadi salah satu cucu Bukarsih. Katanya, tiap kali malam suro, di ruang tengah rumah itu selalu ada kendi besar yang dikelilingi dupa dan sesaji. Anggota keluarga duduk melingkar, sementara seorang yang tua membacakan mantra. Suara-suara aneh seperti bisikan dan tawa perempuan menggema, padahal cuma mereka yang ada di sana. Sopir itu bilang, waktu dia nganterin majikannya, sempat nggak sengaja ngintip dari jendela. Dia lihat ada sosok hitam tinggi besar berdiri di sudut ruangan. Matanya merah menyala, sementara di sampingnya ada perempuan berambut panjang dengan wajah hancur. Besoknya, sopir itu langsung berhenti kerja. Tiap nggak sanggup lagi dekot-dekot rumah itu. Hingga sekarang, cerita tentang keluarga Bukarsih masih jadi bahan obrolan warga. Ada yang kasihan, ada yang mencibir, ada juga yang cuma bisa geling-geling kepala. Katanya, sudah beberapa orang pintar dan kiai didatangkan untuk coba memutus perjanjian itu, tapi selalu gagal. Konon, arwah Bukarsih sendiri masih ikut menjaga perjanjian itu. Orang-orang yang bisa melihat katanya sering melihat sosok nenek-nenek tua duduk di kursi goyang di ruang tamu rumah besar itu. Senyum sambil mengelus-elus kendi besar di sampingnya. Kalau ada orang luar berani masuk tanpa izin, biasanya mereka bakal sakit keras atau bahkan meninggal nggak lama setelahnya. Yang lebih menakutkan lagi, keluarga itu sepertinya sudah menyerah melawan. Mereka tahu cepat atau lambat, nyawa mereka bakal tetap ditagih. Karena itu, mereka memilih untuk terus lakukan ritual,
seolah hanya itu cara agar kutukan tidak datang sekaligus. Tapi tetap saja, korban selalu ada. Dan kalau dihitung-hitung, sekarang sudah sampai turunan ke-6. Artinya, cuma tinggal satu generasi lagi sebelum perjanjian itu selesai. Warga percaya, kalau sudah sampai turunan ke-7, kekayaan itu akan lenyap. Nggak cuma itu, arwah 7 turunan keluarga Bukarsih bakal ditarik semua. Jadi bagian dari siluman yang dulu mereka mintai perjanjian. Mungkin itulah kenapa, meski mereka hidup mewah, wajah-wajah mereka selalu kelihatan muram. Ada yang sakit-sakitan tanpa sebab, ada yang sering mimpi buruk sampai teriak-teriak tengah malam. Bahkan ada anak kecil keturunan mereka yang suka ketawa sendiri sambil nunjuk sudut gelap rumahnya. Banyuwangi memang terkenal dengan kisah-kisah mistisnya. Orang bilang tanah di sana masih kental dengan dunia gaib. Dan cerita keluarga Bukarsih ini jadi salah satu bukti paling nyata. Kalau keserakahan manusia bisa bikin perjanjian dengan sesuatu yang gak kelihatan. Kaya raya memang bisa, tapi harus siap bayar dengan nyawa dan ketenangan orang-orang yang tinggal di desa itu. Sampai sekarang masih suka berbisik-bisik kalau lihat keturunan Bukarsih lewat dengan mobil mewah. Ada rasa iri, tapi juga rasa ngeri. Karena mereka tahu, di balik semua harta itu ada tumbal yang selalu menunggu. Mereka mungkin bisa menikmati makanan mahal, jalan-jalan ke luar negeri, atau beli barang-barang mewah. Tapi malam, mereka nggak pernah benar-benar damai. Selalu ada rasa was-was, selalu ada bayangan kalau suatu saat giliran mereka yang dipanggil. Dan pada akhirnya, kisah Bukarsih ini jadi semacam peringatan yang hidup bagi warga desa. Jangan pernah serakah. Jangan pernah main-main dengan hal-hal gaib hanya demi kekayaan. Karena uang memang bisa membeli banyak hal, tapi tidak bisa membeli keselamatan jiwa. Arwah-arwah yang ditinggalkan Bukarsih masih menghantui, dan kutukan itu terus berjalan sampai sekarang. Siapapun yang melewati rumah tua peninggalannya pasti akan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Seakan-akan ada mata yang mengintai dari balik jendela. Dan setiap kali malam suro tiba, desa itu seakan kembali dicekam ketakutan warga menetop pintu rapat-rapat, memilih berdiam di rumah, sambil berdoa agar keluarga mereka nggak ikut terseret ke dalam perjanjian kelam yang diwariskan turun-temurun. Karena mereka tahu, sampai 7 turunan selesai, arwah-arwah itu belum akan puas. Dan ketika waktunya tiba, mungkin bukan cuma keluarga Bukarsih yang bakal ditagih, tapi siapapun yang pernah bersinggungan dengan mereka juga bisa ikut terseret. Itulah kisah menyeramkan tentang pesugihan janda kaya 7 turunan di Banyuwangi. Kalau kalian lewat Banyuwangi, hati-hati kalau dengar cerita orang-orang soal rumah tua di desa tertentu. Bisa jadi, kalian tanpa sadar lewat di depan rumah peninggalan Bukarsih. Karena sampai sekarang, katanya kalau ada orang asing yang berani lihat rumah itu terlalu lama, bisa jadi arwah Bukarsih bakal ngikut sampai pulang. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita. Itu adalah kebetulan semata.